Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad, Allahumma ya ahad salli ala Muhammad, Allahumma ya ahad salli ala Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Bapak Ibu yang saya cintai, Tuanku Fakih Nurul, Tuanku Anis, semoga Allah jaga beliau firman sekelas dengan orang yang sudah beranggap saudara, Tuanku Kerajaan yang menjadi musyid masyarakat Syafa'iyah di Nurul Yakin Ringan. Kami pun mudabas dalam ilmu hadis, mudabas dalam ilmu riwayat dan qari'ah, saling mengijazahkan supaya ikatan kami tetap kuat. Saya minta ijazah syar'iyahnya, saya pun kasih ijazah qari'ah masyarakat, sehingga kami sah jadi orang syar'i. Alhamdulillah. Di waktu ini masih belum. Ketika sangat berbeda kepada guru Samaniyah, beliau Samani Syafari Naqsyabandi, namanya Tuanku Darilis bin Abuya Hasan Basri Jalil. Beliau mengambil dari Syekh Tuanku Jamil Taram yang menjadi guru daripada Datuk Siri Talawi Paikunuh. Tapi ambo tak pengen ngaji lama-lama. Agak ambo Buya kaji nan jantan juga habis ambo. Kaji nan laki-laki selah nan betina tak usah. Ya itu istilah tak? Sahih tak? Akhirnya beliau terdiam sesaat, kemudian beliau mengatakan sesuatu rahasia. Yang rahasia itu sebenarnya tidak jadi rahasia di zaman ini, tapi jadi rahasia di zaman itu. Ma'rifatullah itu dulu rahasia, tapi di akhir zaman itu menjadi biasa. Itulah nikmatnya hidup di akhir zaman. Maka banyak yang protes kepada kami, kok Ar-Razi berani buka ilmu beneran, dia murid Nabi Khidir. Maka kami pun bertanya dengan adab, wahai Tuan, kalau seandainya aku bertemu Nabiullah Khidir, bagaimana aku tahu kalau ini bukan iblis tapi ini benar Balya bin Mulkan Abul Abbas Khidir alaihissalam? Dia langsung menoleh kepada muka saya. Dia bilang, kamu kan punya sir di dalam dirimu, rahasia memori yang disitulah ruh kamu menyimpan pengenalan kepada siapa saja. Sir itulah yang mengenal bapak ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sir itulah yang mengenal Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad. Sir itulah yang mengenal Allahu Ahad. Itu pukulan telak bagi kami. Apa sebab? Sepanjang umur kita sudah bergelar doktor, kata orang di kampus, sudah dikasih ijazah mursyid kok di surau Suluh, tapi ternyata sir belum bekerja. Yang ada ser-seran, curiga-curigaan, belum menggunakan mata batin. Mulailah kami kemudian mencoba tasdik. Taslim belum. Apa beda tasdik dan taslim? Tasdik cukup percaya dulu, kalau taslim sudah dapat menerima. Kalau taslim ikut menjalani yang dijalaninya. Kalau tasdik cukup percaya, tidak ingkar. Kami kemudian tasdik. Ziarahlah kita, ziarah di satu tempat. Dia lihat saya ziarah terus serius. Di bus dia tegur saya. Apa kata beliau? Kalau ziarah jangan terus serius. Yang kamu kunjungi belum tentu lebih mulia daripada kamu. Berawat lagi, ya? Benar gak tuh? Sombong atau itu benar? Ternyata saya ingat dalam kitab-kitab lama tertulis,
Imam Abu Muhammad Al-Balkhi seingat kami pernah berkata, kan min qabrin yuzar wa ahluhu yu'adzab. Betapa banyak kuburan dikunjungi, diziarahi, tapi yang di dalam kubur sedang disiksa. Belum tentu yang diziarahi lebih mulia daripada yang menziarahi. Ingatlah, wah, dari mana ini Tuhan bisa membaca kitab yang saya baca? Kitab yang saya baca sangat langka. Kok beliau bisa baca? Tapi saya masih tepis. Biasa. Besok-besok kami ziarah 7 hari 7 malam sampai saya sakit-sakit di sana. Beliau ngomong lagi, kamu ini nyembah kubur atau nyembah Allah? Kok kalau ziarah langsung ziarah? Kalau ada masjid, sholat dulu di masjid, sholat dulu di surau 2 rakaat. Tanda engkau menyembah Allah, bukan menyembah yang di dalam kubur. Terpukul lagi kita. Ya juga ya. Begitulah terus, setiap hari ada kalam-kalam baru yang mematahkan logika saya. Kisah Nabi Musa berulang kembali dengan Nabi Allah Khidir. Ya? Tapi saya berazam, ya Allah, jangan jadikan kisah itu berulang. Ajarkan aku tasdik dan taslim menerima. Itu terjadi. Pendek cerita, terjadilah pandemi. Disitulah kita suluk khalwat baru, khalwat fil jalwah, bersuluk di tengah balai. Kaji Buya Tuangku Arius. Itu bahasa Arabnya al-khalwah fi jalwah, bersuluk di tengah keramaian. Tubuh bersama makhluk, ruh bersama Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ngaji diri metodenya banyak. Ada metode ma'rifat anasir, mengenal unsur-unsur yang 4. Adalah air, adalah tanah, adalah udara, adalah api. Digabung jadilah senyawa ini dan itu, sehingga bernama di daerah Kerinci rukun 13. Rukun 3 balik. Ya. Tapi itu sangat bagus, cocok untuk zamannya. Di zaman ini sudah zaman gadget. Orang-orang ngaji sudah lewat YouTube. Kalau ngaji begitu, kata kawan anak muda, kelamaan ya. Kita mau jalan pintas, tol sudah masuk Sumatera, kok nggak ada tol di jalan Torikot? Akhirnya kita minta belajar lagi kepada guru, ingin merambah jalan baru, menembus tirai-tirai yang selama ini sebenarnya bisa dibuka tapi belum dibuka. Ternyata ada jalan pintas mengenal diri sehingga sampai kepada ilahi. Mau? Serius? Jika dulu ada kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, siapa kenal diri kenal Allah. Diri yang baru diungkap, diri anasir tanah. Tanah itu makhluk muhdas, dicipta. Allah tidak dicipta. Maka mustahil sang anasir mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sampai pada bab rububiyah, mengenal Allah sebagai pencipta, tidak lebih. Belum sebagai kekasih, baru pencipta, baru pengatur, baru memimpin alam, Malikul Mulk, raja rigi raja. Kita sungkan, segan, akhirnya takut yang muncul. Disitulah banyak orang maluluang. Orang maluluang enggak? Maluluang sudah menaik, ya Allah, itu babnya bab Jalaliyah namanya. Maka kita bukalah satu bab baru namanya bab Jamaliyah. Allah itu maha indah. Di manakah keindahan Allah itu Allah pancarkan? Itulah yang disyairkan, ya jamalu ya jamalu. Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan tol menuju Allah bukan lagi melewati anasir-anasir tubuh. Betul, anasir ini pancaran hasil dari Nur Muhammad. Sekarang kita jalan tol langsung kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang dana lewat anasir. Tapi para lu tahu, tromat tuangku.
kalau ada orang bertanya harus kita gawe, apalagi banyak orang mau uji zaman kini ya. Dari dulu kalau orang awak mau uji itu tidak tanggung-tanggung. Kalau misalnya menjawab tanya den, ini guru den, gece orang awak ya, itu murid yang ngajar. Murid yang sodik nggak begitu. Nanti Bapak saksikan sendiri, guru-guru oleh Allah belum Bapak tanya sudah dijawab, baru terbersit sudah dijawab. Masih kurang yakin, laut aja, nggak usah ngaji lah. Bagaimana ma'rifat al-Muhammadi, mengenal nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dirumuskan dengan bab hembusan Allah dan ciptaan Allah. Itulah surat Shad ayat 72, 73 yang sudah sering saya bahas dulu di YouTube, sekarang ketemu orangnya. Ini bab penting, orang salah paham. Kita ini bukan bagian Allah, kita ini bagian yang terdalam dari diri kita, namanya citranya Allah. Citra apa bahasa Allah? Pantulan daripada Allah. Bayangan lain pula. Kalau bayangan setan itu bayangan nur Muhammad. Kalau kita jangan jadi bayangan, maka hakikat bayangan sampainya kepada tarekat iblis. Ngaji hakikatnya nggak tanggung-tanggung, ujungnya ingkar pada syariat. Dan ada orang yang mengaku syatari, dia seperti itu. Tapi itulah bukan syatariyah Ahlus Sunnah. Itu syatariyah Azaziliyah Iblisiyah. Syatariyah Ahlus Sunnah yang diajarkan Syekh Burhanuddin itu bersyariat, bertarekat, berhakikat, baru sampai pada ma'rifat. Akhirnya dibalik jalannya. Lama wana kalau lewat tarekat kok zikirnya 70.000 bila lo selesai. Ya, tapi tetap amalkan itu supaya berkah hidup lahir dan batin. Dimulai dari pangkal, jangan dimulai dari ujung kalau ngaji. Ya, kan mau tarekat akhir zaman. Apa kata Allah? Nah, di Quran itu dimulai dari penciptaan makhluk, tapi kita boleh mulai dari belakangnya. Inni khaliqun basharan min tin. Aku menciptakan bashar, manusia dengan anasir-anasir di badannya dari tanah. Tuh surat Shad. Berarti tubuh ini dicipta. Dengan apa dia mencipta? Cukup dengan kudrah iradahnya. Terkalamlah kun. Kun itu kaf kamaliyah, nun nur, satu lagi nar. Maka ada orang, dia manusia tapi di dalamnya iblis. Dia kamaliyatun nar, kesempurnaan api. Kun juga. Maka orang itu jadi kun. Ada kamaliyatun nur, kesempurnaan cahaya. Orang ini tidak menjadi dukun, tapi biasanya dituduh dukun. Caranya sama, main hembus-hembus. Ya. Jadi menghembus itu cara-cara kun, ya, ilmu kun yang dibagi-bagi. Buka-buka kaji tuangku, Pak. Tapi tetap saja, kan ijazahnya nggak dikasih ya bagian kun. Tetap tuangku Arius yang dapat. Kalau tubuh ini hubungannya dengan Allah, hubungan rububiyah, hubungan penciptaan. Hijabnya adalah kudrat dan iradat Allah. Itulah sifat ma'ani. Itulah sifat. Maka kalau ingin musuh di bab itu, habiskan iradah kehendakmu dalam kehendaknya, habiskan kudratmu dalam kudratnya, usul pada sifat. Jadi wali Allah bisa, tapi bila lawak sampai ke situ. Mengecek mudah, mengalamkan sangat ringan. Coba lalui sendiri. Ya. Maka
maka mesti bermursyid yang sudah fana pada sifat Allah, baru sampai pada makam itu. Kalau tidak minimal fana pada nama, maka zikirlah banyak-banyak, zikir 70.000 supaya fana dalam asma, itu sudah cukup. Dibawa bekal mati sudah cukup. Minimal ditanya mungkar nakir, man rabbuka, rabbi Allah, selesai. Ya. Tapi ada jalur pintas kedua. Fa'idha sawaituhu, jika sang manusia tubuhnya sudah, wadahnya sudah cukup, wadahnya sudah sempurna, sawaituhu, sudah rata merata, nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku citrakan hembusanku, min ruhi, dari rohku. Banyak yang salah faham di situ, sampai bertengkarlah pengikut Hamzah Khansuri dengan Syamsuddin Sumatrai. Dengan siapa? Dengan Nuruddin Ar-Khamiri. Sama-sama Qadiriyah, saling sesat menyesatkan. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Tubuh dicipta, ruh dihembus dari ruhnya. Apa yang disebut ruh? Ruh bukan zat. Tolong diingat, ruh bukan zat. Maka coba hafalkan yang kami sebut Haikalul Ma'arif, pokok-pokok ma'rifat. Ini sudah ringkasan. Kalau tadi 4 anasir, sekarang 4 haikal, 4 pilar. Coba baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, terima syahadatku. Ya Allah, terima syahadatku. Ya, jadi kalau syahadat kita minta, coba pegang dadanya. Ya, coba pegang dadanya, pejam matanya. Baca lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, terima persaksianku. Ya Allah, terima aku sebagai hamba-Mu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kami sebagai umat, berikan kami syafaat, bukakan jalan ma'rifat melalui ini. Nah, haikal ma'rifnya ahad zatullah. Ikuti, ahad zatullah. Ahad itulah nama zat Allah. Ahmad ruhullah. Ahmad itulah ruhullah, hembusan Allah. Muhammad Habibullah. Disempurnakan dengan imam akhir zaman, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahad itulah zat Allah, hanya Dia semata, tiada bersamanya. Bahkan nama ada, istilah ada pun belum tiada. Bahkan alif lam lam ha pun belum disebut di mana-mana. Yang ada cuma ahad. Ahad itulah alif. Alif itu dimulai dari titik. Itulah titik yang ada di huruf ba, bermakna ahadiyatullah, keesaan Allah. Maka di sini tidak main lagi akal, yang ada cuma rasa dan keyakinan. Yang tahu tentang Dia hanya Dia semata. Maka habiskanlah tahumu dalam tahunya, habiskanlah pendengaranmu dalam pendengarannya, habiskanlah penglihatanmu dalam penglihatannya.
habiskan kudrat iradatmu dalam kudrat iradatnya. Hanya Allah lah semata, ahad zatullah. Kalau begini hidup bahagia saja. Ini yang disebut qadimiyah, periode masa qadim. Ini sudah ringkasan dari kitab Martabat 7, sudah ringkasan. Karena Martabat 7 masih 7, ini sudah 4, sudah diringkas. Nanti diringkas lagi bisa jadi 1. Sang Ahad, dialah yang boleh merasa dikenal, maka dia ingin dikenal. Dia hembuskanlah dari zatnya, hembusan yang sangat mulia kepada masa azaliyahnya. Bernamalah itu Ahmad. Ahmad artinya aku memuji diriku sendiri. Dialah yang memuji dirinya, dialah yang menghembuskan dirinya. Tapi tetap saja antara Ahad dan Ahmad terpisahkan oleh mim. Maka Ahad itu adalah Ahmad bila mim, Ahmad itu adalah Ahad bil mim. Namun tetap dua-duanya berbeda. Ya, maka Ahmad inilah nabi pertama. Kuntu nabiyan, akulah nabi pertama. Ahmad, itulah hembusan pertama, itulah ilmu pertama, itulah akal pertama. Sang Ahmad itulah yang disebut Ruhullah. Jadi Ruhullah beda dengan Zatul. Kawan kita salah faham, dikira saya mengatakan ruh tidak dicipta dihembus, dikira dia ruh kita ini bagian dari zat Allah. Itu namanya mulhid, zindiq, orang yang zindik dari jalan Allah dan tidak merasa dirinya diri Allah, zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, namanya nama Allah, fiilnya fiil Allah. Itu hamba paling sombong dan kurang ajar di alam semesta. Sayyidina Al-Khidir tidak pernah mengatakan itu ketika dia merusak kapal, membunuh anak kecil, mengangkat tiang. Dia mengatakan, bukanlah aku melakukannya dari amarku. Dia tidak langsung mengatakan ini amrullah. Nah, beda dengan orang kurang ajar, dia mengatakan aku mabuk, Allah lah yang mabuk. Aku zina, Allah yang zina. Kalau kita maksiat, katakan aku yang maksiat. Allah ampuni kok. Antum minum-minum, datang kepada Allah minta ampun, Allah ampuni. Orang berbuat selingkuh, orang berbuat salah, datang kepada Allah dengan Rahman Rahimnya, Allah ampuni. Tapi jangan sekali-sekali mengatasnamakan salahmu, salah Allah. Itulah hakikat azaziliyah, iblisiyah. Dilafazkan dari dulu sampai sekarang, zat aku, zat Allah. Itu kurang ajar itu orang. Nggak benar itu zikirnya. Siapa yang berzikir begitu, fa'ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni. Dia terlepas dariku, aku terlepas darinya. Itu bukanlah akidah Ahlus Sunnah wal, bukanlah Syatariyah Ahlus Sunnah, bukanlah Thariqah Mutabarah, bukan, jauh dari itu semua. Jika ada Syatari yang begitu, itu bukan lagi Syatari, itu namanya Satali. Satali setan. Ya ada begitu. Saya berharap taubatlah kepada Allah. Hanya iblis yang mengatakan begitu. Makanya Allah murka mengatakan al-kibriya'u lidai. Kesombongan engkau merasa dirimu aku, itu selendangku, jangan coba-coba pakai. Iblis coba-coba pakai. Maka hati-hati masuk dunia hakikat. Di situ iblis yang berbintang 8 dan 9. Kalau Kasat cuma 4, Panglima TNI cuma 4, ini 9, Mbak. Dia jadi jenderal sudah di surga, bukan di bumi. Maka dia punya senjata, hujah, tentara yang sangat banyak sekali.